sekali lagi saya menyampaikan yang juga sama halnya disampaikan oleh Mbak Alisa Wahid selaku koordinator nasional jaringan Gus Durian, bahwa jaringan Gus Durian tidak terlibat politik praktis. Gitu. Sekali lagi, tidak terlibat politik praktis. Yang kerjaannya cuma dukung-mendukung untuk mencari suara, tidak. Tapi kerjaannya Gus Durian itu di ruang kultural. Kerjaannya ngapain? Ya begini ini. Gus Durian Memorial Lecture, bikin gerakan 17-an, mendampingi masyarakat marginal, ketika ada kasus didampingi. Lah yang mengatasnamakan Gus Durian itu mendampingi masyarakat tidak, wallahu alam. Kalaupun mendampingi ya 5 tahunan sekali. Mendampinginya dengan cara apa? Ya mungkin ibu bapak sendiri tahulah cara dampingannya mereka. Nah, kerja-kerja di ruang kultural itu kerja-kerja politik juga. Kalau Gus Durian tidak terlibat politik praktis, dikatakan Gus Durian anti politik. Tidak. Justru pilihan Gus Durian adalah politik tidak praktis, politik root. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, ibu dan bapak sekalian dan teman-teman muda. Alhamdulillah, puji syukur kita bisa berkumpul di tempat ini, di UIN 1 Tulung Agung. Kita kasih aplaus yang meriah untuk UIN Tulung Agung. Yang saya hormati Bapak Rektor Gaul kita, Bapak Profesor Dr. Maftuhin. Boleh tepuk tangannya biar kayak acara wisuda, tepuk tangan untuk rektor kan semakin kencang gitu. Beliau ini kalau Bapak Ibu sekalian tahu, sebagai rektor itu sudah dikenal biasa. Orang mengenal beliau sebagai rektor biasa. Saya ingin mengenalkan beliau sebagai sosok yang lain adalah salah satu murid dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yaitu Profesor Dr. Maftuhin. Kalau tidak percaya, tanya sama Gus Dur. Gitu aja kok repot. Nah, itulah Prof. Maftuhin. Yang saya hormati, yang pertama tadi Prof, yang kedua saya pengen juga ngucap memberi titel Prof juga, Prof. Inaya Wahid. Boleh aplausnya. Kalau yang pertama tadi adalah profesor, yang kedua ini adalah provokator. Nah, Mbak Inaya Wahid ini ya semua sudah tahu. Siapa yang nggak tahu? Kalau yang nggak tahu, keluar aja dari sekarang tempat ini. Beliau adalah artis Oke Jack. Ada yang tahu? Kalau nggak tahu wajar karena sinetronnya sudah bubar. Tentu beliau adalah salah satu anak Gus Dur yang dikenal oleh publik karena sering masuk TV gitu. Dan mungkin ibu bapak sekalian sekarang tidak hanya melihat beliau di TV, tapi melihat langsung di UIN 1 Tulung Agung untuk mendengarkan inspirasi ya dari Mbak Inaya Wahid ini, karena beliau yang akan menyampaikan Gus Dur Memorial Lecture dengan sanad yang soheh dan hasan.
Kira-kira gitu. Kalau bicara di UIN itu kan harus ada sanadnya jelas, kan gitu. Kalau nggak jelas bisa jadi dhaif, karena di luar sana banyak yang bicara soal Gus Dur sanadnya dhaif. Nah, kalau Mbak Inayah Wahid ini sanadnya jelas sahih. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan skripsi untuk teman-teman tafsir hadis ya, gitu. Nah, beliau juga beberapa minggu yang lalu mendapatkan penghargaan sebagai tokoh perempuan inspiratif. Kita kasih aplaus untuk Mbak Inayah. Jadi awalnya juga memang kita agak kesusahan apakah Mbak Inayah bisa hadir atau tidak di tengah kesibukan Mbak Inayah gitu. Tapi alhamdulillah beliau bisa hadir untuk bersama kita ya, bicara soal Gus Dur. Kemudian yang saya hormati pula para tokoh lintas iman yang hadir pada acara kali ini. Nah, ini yang menarik Prof. Maftuhin, saya kira ini juga penting untuk ditradisikan. Soal apa? Soal yang tadi itu, doa lintas iman. Selama ini mungkin, ini pengalaman saya kalau bergaul dengan orang-orang di jajaran Kementerian Agama yang notabene menaungi agama-agama, biasanya kalau doa itu satu agama yang berdoa, agama yang lain silakan menyesuaikan. Di Gus Durian itu kita mentradisikan doa lintas iman tidak sekedar artifisial, tetapi bagaimana gerakan yang dibangun oleh teman-teman Gus Durian di berbagai daerah itu juga ada ruh spiritualitas gerakannya seperti yang dicontohkan oleh Gus Dur. Gus Dur tidak pernah meninggalkan agama dalam setiap gerakannya, justru mendorong agama sebagai salah satu faktor perubahan dalam gerakan sosial. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita mendorong adanya doa lintas iman. Saya tadi sedikit mengamati bahwa kalau ya, karena di UIN biasanya kalau ada orang ngomong assalamualaikum, yang jawab langsung rame, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pasti kelihatan UIN-nya. Kebetulan saya lulusan UGM, jadi biasanya pakai selamat baru assalamualaikum. Kalaupun assalamualaikum ya responnya sama dengan ucapan selamat biasa. Tapi nggak tahu kalau UGM sekarang, mungkin lebih Islam daripada UIN itu sendiri. Nah, yang saya hormati pula para akademisi UIN Tulungagung yang juga hadir pada acara kita kali ini, yang mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu, tetapi yang minggu kemarin hadir kami undang. Sekretariat Nasional Gus Durian mengundang para direktur-direktur lembaga. Salah satu yang hadir adalah Bapak Akhol Firdaus mewakili IJIR, bertemu dengan lembaga-lembaga lain di Jakarta untuk bicara soal bagaimana melanjutkan pemikiran dan perjuangan Gus Dur di lembaganya masing-masing, tidak hanya di komunitas Gus Durian. Juga saya yang saya hormati kawan-kawan Gus Durian, wabil khusus ada koordinator wilayah Gus Durian Jawa Timur, ada saya lihat tadi Mas Imam Maliki dengan Mas Zen yang kali ini bisa hadir, juga kawan-kawan Gus Durian Tulungagung. Kita kasih aplaus untuk teman-teman Gus Durian Tulungagung. Berdasar laporan yang saya terima dari semalam, mereka tidurnya agak terlambat. Ini ada perkembangan, biasanya bangunnya yang terlambat, ini tidurnya yang terlambat. Nah, ini lumayan progresif lah, kira-kira begitu. Dan ini terima kasih kepada teman-teman Gus Durian Tulungagung yang juga membantu terlaksananya Gus Dur Memorial Lecture kali ini.
juga kawan-kawan mahasiswa UIN 1 Tulungagung yang hadir sebagai peserta dalam Gus Dur Memorial Lecture. Ibu bapak dan hadirin yang saya hormati, kenapa jaringan Gus Durian bekerja sama dengan kampus-kampus membuat Gus Dur Memorial Lecture? Minggu yang lalu kita mengadakan Gus Dur Memorial Lecture di UIN Wali Songo Semarang. Hari ini kita mengadakan Gus Dur Memorial Lecture di UIN 1 Tulungagung. Minggu depan kita akan mengadakan di Institut Studi Islam Fahmina Cirebon, dan minggu berikutnya kita akan mengadakan di Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Ini bagian dari rangkaian peringatan hari lahirnya Gus Dur, yang beliau lahir secara de jure itu tanggal 4 Agustus. Kalau secara de facto tanggal 7 September, tetapi nah ini selama ini kita menganggapnya kan begitu, 4 Agustus secara KTP, ibu bapak sekalian. Jadi kalau ditanya Gus Dur kapan lahirnya, secara KTP tanggal 4 Agustus. Lah secara aslinya bagaimana? Konon katanya 7 September, tapi nanti ini akan ditashih oleh Mbak Inaya Wahid sendiri. Kapan sebenarnya Gus Dur lahir? Pasti ada tanggalnya, nggak mungkin tidak. Itu pasti ada gitu. Nah, ini bagian dari rangkaian kegiatan Harlah Gus Dur, yang Gus Dur Memorial Lecture ini hadir di kampus bagian dari upaya untuk membangun inspirasi, semangat pemikiran Gus Dur bergerak di ranah akademik. Tidak hanya di luar kampus gagasan Gus Dur beredar dan bergerak, tetapi bagaimana gagasan Gus Dur ini terus diperbaharui, terus digerakkan di lingkungan akademik. Semakin banyak akademisi di kampus-kampus, entah dosen, entah mahasiswa, yang kemudian melakukan penelitian tentang gagasan Gus Dur. Nah, Gus Dur Memorial Lecture ini bagian dari kita mengambil inspirasi itu dari orang-orang yang secara sanad soheh dan bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi obrolan singkat kami, dan ternyata sudah obrolan agak lama, insya Allah dalam waktu cepat UIN 1 Tulungagung akan menginisiasi Gus Dur Corner. Nah, ini menarik ini. Artinya bahwa gagasan Gus Dur nanti akan semakin mudah diakses oleh kawan-kawan di UIN 1 Tulungagung ini melalui Gus Dur Corner yang ada di UIN 1 Tulungagung. Nah, yang juga penting menjadi perbincangan hangat adalah ibu bapak sekalian, beberapa hari ini Gus Durian agak trending, biasanya trendingnya banget gitu. Ini agak trending terkait dengan apa? Katanya Gus Durian isinya hanya 150 orang. 150 orang, agak ada benernya 150-nya. Jaringan Gus Durian di dunia ini ada 155 komunitas Gus Durian tersebar di berbagai dunia. Salah satunya adalah Gus Durian Tulungagung. Kalau komunitas Gus Durian Tulungagung isinya sebanyak ini, konon ini data yang saya terima, yang daftar ada 500 orang. Ini kalau saya hitung satu persatu juga agak berat. Tapi kalau ada 200 orang di setiap daerah, di setiap komunitas, dikali saja 155 komunitas, hitung saja sendiri, kira-kira begitu. Berapa banyak Gus Durian di seluruh Indonesia? Dari banyaknya itu menunjukkan kredibilitas jaringan Gus Durian semakin meningkat. Banyak orang yang berpartisipasi, terlibat, tidak hanya anak-anak muda tapi juga anak-anak tua terlibat. Tidak hanya anak-anak muda tapi anak-anak tua juga terlibat dalam gerakan jaringan Gus Durian, sehingga tidak heran dalam
waktu sekarang ini dekat dengan kontestasi politik, banyak politisi atau partai politik yang membawa-bawa nama Gus Durian karena sudah mendapatkan kredibilitas di masyarakat. Artinya apa? Ini tantangan bagi Gus Durian. Sekali lagi saya menyampaikan yang juga sama halnya disampaikan oleh Mbak Alisa Wahid selaku koordinator nasional jaringan Gus Durian, bahwa jaringan Gus Durian tidak terlibat politik praktis. Gitu. Sekali lagi, tidak terlibat politik praktis. Yang kerjaannya cuma dukung-mendukung untuk mencari suara, tidak. Tapi kerjaannya Gus Durian itu di ruang kultural. Kerjaannya ngapain? Ya begini ini. Gus Durian Memorial Lecture, bikin gerakan 17-an, mendampingi masyarakat marginal, ketika ada kasus didampingi. Lah yang mengatasnamakan Gus Durian itu mendampingi masyarakat tidak, wallahu alam. Kalaupun mendampingi ya 5 tahunan sekali. Mendampinginya dengan cara apa? Ya mungkin ibu bapak sendiri tahulah cara dampingannya mereka. Nah, kerja-kerja di ruang kultural itu kerja-kerja politik juga. Kalau Gus Durian tidak terlibat politik praktis, dikatakan Gus Durian anti politik, tidak. Justru pilihan Gus Durian adalah politik tidak praktis, politik ruwet. Ya kayak Gus Dur, kalau dilihatin kayak ruwet sekali gitu. Kenapa? Karena semua hal dikerjakan, semua hal didampingi oleh Gus Dur. Begitu juga dengan Gus Durian. Dalam bahasa yang lebih menarik lagi adalah politik Gus Durian adalah politik kebangsaan. Bicara soal kontestasi politik, Gus Durian tidak bicara soal dukung-mendukung, tetapi bagaimana memastikan dan terlibat agar kontestasi politik itu berjalan dengan baik dan sesuai dengan koridor demokrasi. Itu yang dikerjakan Gus Durian, lebih ruwet, ditambah nggak ada duitnya pula. Lah terus di mana Gus Durian dapat duit? Bantingan, jualan kaos. Kalau nggak percaya tanya sama Mas Imam ini, sangat istiqomah jualan kaosnya. Apalagi kalau haul Gus Dur, jualan kaos Gus Dur banyak sekali. Mohon Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, kalau ada orang jualan kaos Gus Dur dibeli. Itu bagian dari partisipasi kita mendukung gerakan teman-teman Gus Durian agar tidak mengambil uang-uang haram untuk gerakan. Itu jelas kalau teman-teman syariah ya hukumnya halalan thayyiban, kira-kira begitu. Nah, maka dari itu ibu bapak sekalian, kalau ada yang bertanya Gus Durian kemana, Gus Durian nggak kemana-mana. Sama kayak Gus Dur dulu ketika jadi ketua PBNU, PBNU kemana? PBNU nggak kemana-mana, tetapi Gus Durian ada di mana-mana. Jadi nggak usah khawatir kalau Gus Durian di bawah partai ini, di bawah partai ini, atau caleg ini, dipastikan itu bukan bagian dari jaringan Gus Durian, pasti itu. Nggak usah telepon hotline Gus Durian, nggak usah tanya Twitter Gus Durian, itu sudah pasti. Tolong disemprit aja, hati-hati kalau bawa nama Gus Durian untuk mendukung politik. Nggak ada begitu gitu, itu pasti gitu. Nah, ini bagian dari kita menjaga gerakan lebih panjang. Dan salah satu yang kemudian penting, teman-teman Gus Durian juga mengerjakan soal policy brief yang memang ini menjadi concern kita. Ya, ini salah satu kerja-kerja politik kebangsaan juga, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan situasi terkini kita. Situasi apa? Situasi tentang bagaimana membangun kehidupan yang setara, Ibu Bapak sekalian. Bahwa di media sedang rame soal siapa capres cawapres,
tapi di Gus Durian sedang rame, banyak rumah ibadah yang susah dibangun, ditolak masyarakat, banyak orang-orang yang tidak bisa beribadah, padahal kerja-kerja ini sudah dulu dilakukan oleh Gus Dur, bahkan juga dilakukan oleh zaman Pak Rektor muda ini di lembaganya dulu Simars, ada juga Mas Ahol, ada juga Pak Direktur Simars hari ini Bapak Iqbal mengerjakan hal ini, tapi hari ini masih terjadi. Kemarin saya mendapatkan surat dari salah satu kepala desa di Madiun, ibu bapak sekalian, yang isinya adalah warga desa A menolak pembangunan rumah ibadah. Gimana itu? Artinya tantangan kita masih besar. Keberadaan Gus Durian semakin menemukan artinya. Kita tidak hanya jualan kaos saja Mas Imam dan teman-teman Gus Durian saja, tetapi juga mendampingi masyarakat agar kehidupan yang setara terjadi di Indonesia, terutama dalam konteks beragama. Makanya kalau kita identifikasi, ibu bapak sekalian, masalah yang muncul, kenapa itu sering terjadi? Satu, soal peraturan yang diskriminatif itu masih muncul. Saya kira nanti ini juga akan dikulik oleh Mbak Inaya soal Gus Dur dulu juga ngomong soal ini, peraturan-peraturan yang diskriminatif gitu. Hari ini masih terjadi. Kemudian masyarakat intoleran yang semakin agresif. Ini intoleran kok semakin kelihatan padahal sedikit karena agresif. Di sisi lain masyarakat toleran yang diam. Nah ini kita itu lebih banyak diamnya. Artinya Gus Durian juga masih banyak diamnya. Ayo kita harus sama-sama bergerak. Kemudian sikap aparat penegak hukum yang lebih mengedepankan harmoni sosial daripada penegakan hak konstitusi. Nah ini yang menjadi persoalan. Kemudian media massa yang bias. Media massa ini kan senengnya kalau berita yang sensasional. Kalau ada berita-berita baik nggak ada yang baca. Kalau berita yang nggak baik banyak yang baca. Nah ini juga perlu menjadi perhatian kita. Kemudian terkait juga dengan ketakutan dari korban itu sendiri menjadi persoalan yang selama ini mungkin korban hanya dianggap perlu dipenuhi haknya, tapi soal psikologis korbannya tidak pernah disikapi. Nah maka dari situ penting kita terus mendorong, pertama dari situasi yang semacam ini, mari bersama-sama kita menguatkan pendidikan kewargaan di masyarakat dan akar rumput. Siapa yang melakukan? Gus Durian dan jejaring-jejaringnya. Kelompok masyarakat sipil perlu, tokoh-tokoh agama perlu. Ayo, pendidikan kewargaan tentang apa hakmu sebagai warga negara itu penting disampaikan kepada jamaah-jamaah. Penting. Kita sudah fasih dididik sebagai warga agama, tetapi mungkin kita perlu diperkuat untuk terus dididik sebagai warga negara. Nah ini penting. Yang kedua adalah bagaimana di tingkatan jejaring gerakan masyarakat sipil terkonsolidasi, tokoh lintas iman terus bertemu, lembaga-lembaga, organisasi-organisasi baik kiri maupun kanan bertemu untuk bicara soal apa? Tidak bicara soal kontestasi politik, tapi bicara soal apa yang terjadi di masyarakat kita dan hak-hak konstitusi apa yang perlu kita dorong agar dipenuhi oleh pemerintah dan juga kelompok masyarakat yang lain. Dan yang ketiga adalah di level kebijakan. Ibu bapak sekalian, bagaimana kita terus mengawal dan mendorong kebijakan-kebijakan pemerintah agar tetap berpihak pada masyarakat dan itu benar-benar memenuhi hak konstitusi masyarakat, bukan hanya soal deal-dealan politik belaka. Ini penting.
Tiga hal ini harus kita dorong terus sebagai satu guidance gerakan teman-teman masyarakat sipil, wabil khusus Gus Durian. Makanya kalau kemudian saya menyampaikan di Gus Dur Memorial Lecture ini, apakah Gus Dur Memorial Lecture hanya untuk menyanjung-nyanjung Gus Dur? Pasti Mbak Inaya nggak sepakat, Mbak Alisa nggak sepakat, apalagi Bu Sinta. Kita bicara soal